Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi BK semester 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvinsa Nasra, NIM 2019-31019. Saya di sini akan menyampaikan materi yaitu yang bertemakan hakikat komunikasi dan hakikat antar pribadi. Pengertian dari komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah pertemuan atau percakapan antara dua orang atau lebih, setidak-tidaknya minimal dua orang, yang dengan tujuan untuk memberikan pesan dan informasi kepada seseorang secara langsung. Sedangkan menurut Wiranto, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka, baik secara langsung antara dua orang atau kelompok kecil. Dari pengertian ahli di atas, dapat dijadikan bahwa komunikasi antar pribadi hanyalah melibatkan beberapa orang saja atau sebuah kelompok kecil, di mana proses komunikasinya dengan melakukan umpan balik, sehingga pesan dari komunikator bisa diambil atau ditangkap oleh komunikator. Seseorang yang melakukan komunikasi dengan baik akan mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Membantu mengembangkan intelektual dan sosial remaja. 2. Membantu mengetahui identitas dan jati diri seseorang itu sendiri. 3. Membantu memahami realita di sekelilingnya. 4. Membantu menyehatkan mental remaja tersebut. 2. Yaitu hakikat komunikasi dalam konseling. Pengertian dari komunikasi dalam konseling yaitu suatu proses di mana pemindahan informasi antara dua orang atau lebih yang menimbulkan respon dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami bersama. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam konseling tersebut merupakan suatu proses pemindahan atau pemindahan informasi, pikiran dan sikap antara konselor dan konseling. Terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak. Unsur-unsur yang terkandung dalam komunikasi dalam konseling. 1. Komunikator adalah sebagai pelaku komunikasi. 2. Komunikan, yaitu perilaku komunikasi yang menerima pesan. 3. Pesan, yaitu materi, objek, atau stimulus yang disampaikan oleh komunikator kepada konseling. 4. Media, yaitu sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk terjadinya komunikasi, baik hardware maupun software. Komunikasi disebut efektif apabila tercapai saling pemahaman antara konselor dan konseling. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang konselor. 1. Pemahaman. Maksudnya adalah komunikasi dengan efektif apabila menerima pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikan. 2. Kesenangan. Maksudnya adalah bahwa dalam komunikasi tercapai hubungan yang menyenangkan, seperti suasana yang kondusif
ngobrol bersama, saling tegur, sapa, dan saling sebagainya. 3. Mengubah pada sikap. Maksudnya adalah setelah berkomunikasi, maka sikap komunikan menjadi berubah tentunya ke arah yang lebih positif. 4. Hubungan yang semakin baik. Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa melalui komunikasi antara pribadi seseorang dapat memperbaiki hubungan. 5. Tindakan. Maksud dari tindakan ini adalah komunikasi antar pribadi tidak hanya sebuah wacana semata. Lebih rincinya, keterampilan dalam konseling yang harus dikuasai oleh konselor sebagai berikut. 1. Penghampiran. Penghampiran merupakan keterampilan berkomunikasi melalui isyarat-isyarat verbal dan nonverbal sehingga dapat menarik perhatian kepada pembicara pada tahap awal. 2. Empati. Empati adalah koordinat yang memahami orang lain secara berlebihan, seluruh, baik yang tampak maupun tidak tampak. 3. Merangkumkan. Keterampilan merangkumkan merupakan keterampilan yang harus dikuasai seorang konseli akan merasa diterima dan dihargai pada gilirannya untuk melakukan berbicara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyampaikan ungkapan secara lengkap. 2. Menunjukkan sikap pemberian perhatian dan menyiapkan dengan penuh perhatian. 3. Membuat catatan-catatan sepanjang untuk merangkum pembicaraan. 4. Pada akhirnya, konseli dapat menyampaikan ungkapan-ungkapan konseli atau konselor yang memberikan respon. D. Bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang penting dan sengaja dalam komunikasi. Kejujuran. Konselor harus mempunyai sikap jujur agar dapat dipercaya oleh konselor atau konselor dapat bisa dipercaya oleh konseli. Asertif adalah suatu tindakan melakukan respon terhadap tindakan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya mempunyai kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.